Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Aisyah Arif, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 di SD SMP Satap Negeri 05 Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di angkatan 10 ini, saya difasilitatori oleh Ibu Iis Rosdiani SPD MPD dan pengajar praktiknya yaitu Ibu Ramna SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan saya pada saat pengimbasan kepada para rekan-rekan guru di sekolah tentang budaya positif, yaitu salah satu tugas CGP di angkatan 10 ini berupa aksi nyata di modul 1.4. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang. Jadi kegiatan hari ini yaitu salah satu untuk memenuhi tugas saya di CGP Angkatan 10, yaitu calon guru penggerak di Angkatan 10 tahun 2024, yang dimana ada yang namanya aksi nyata. Di sini kita akan mengimbaskan tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu guru. Jadi adapun yang akan saya bahas yaitu tentang budaya positif yang mencakup tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas ataupun sekolah, dan segitiga restitusi. Sebelum saya bahas, Bapak Ibu, saya tanya dulu, apa sih itu disiplin? Disiplin apa? Seperti apa sih itu disiplin di lingkungan sekolah? Kemudian sudah efektifkah cara guru mendisiplinkan siswa? Kemudian bagaimana caranya kita mendisiplinkan siswa kita yang ada di sekolah? Mungkin Bapak Ibu guru pernah menghukum siswanya? Pernah. Berkali-kali. Untuk apa menghukum? Untuk mendisiplinkannya. Kemudian apakah menurut kita caranya itu sudah efektif apa belum? Belum terlalu. Oke. Kemudian bagaimana cara mendisiplinkan? Tadi bisa dengan cara menghukum, kemudian bisa cara menuntun. Kemudian di sini ya, di sekolah itu ada yang namanya disiplin, kemudian kita harus menciptakan yang namanya budaya positif. Jadi menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam perwujudan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif tersebut, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi, disiplin positif ini Bapak Ibu, kita itu mulai dari kelas dan sekolah. Ya, jadi kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif ini, kita harus yang namanya berkolaborasi semua antar warga sekolah. Warga sekolah itu yang mana saja? Guru, siswa, apalagi staf, pokoknya semua yang ada di lingkungan
Lingkungan sekolah. Kemudian landasan teori menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita tidak disiplin, berarti ada orang yang harus mendisiplinkan kita, ya kan? Harus ada orang yang mengatur kita. Jadi segala sesuatu disiplin itu harus mulai dari diri. Bapak Ibu mau dikontrol tidak? Mau. Kalau mau ditekan mau tidak? Tidak. Oke. Di sini ada yang namanya perubahan paradigma. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar ini dari William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang di sini guru mengontrol guru. Ya, sama halnya dengan seorang pemimpin mengontrol guru, kemudian mengontrol juga murid-muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol seorang murid. Itu kita bisa lakukan karena seseorang pribadi murid itu mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi penguatan positif itu harus bermanfaat kepada yang kita kita kontrol, ya. Tapi hal itu tidak boleh berkepanjangan, karena hal itu bisa membuat orang ketergantungan untuk diatur. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Misalnya, kita mengontrol seseorang dengan cara seolah-olah kita mengata-ngatainya, kemudian seolah-olah dia merasa bersalah melakukan kesalahan tersebut. Jadi dari perasaannya itu dia akan merasa bahwa saya ini jadi orang yang gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali kita lakukan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau anak kecil masih bisa kalau sudah dewasa bagaimana? Susah, ya. Nah, di sini ada yang namanya realitasnya, kemudian pemahaman yang berbeda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika ingin merubah seseorang, kita harus mulai dari diri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dan tentang realitas. Coba kita perhatikan yang tabel tersebut. Realita, stimulus respon, kemudian dengan teori kontrol.
Nah, realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita sangatlah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu, misalnya kita melakukan hal buruk, itu adalah kita punya tujuan atau maksud. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang-menang. Contohnya, saya tadi pagi mengontrol Anda. Hadir jam 8. Sekitar jam 9, Bu, jam 9. Oke, hadir jam 9. Tapi masih bisa kita laksana. Oke, yang penting terlaksana kegiatan ini. Maka hadirlah di jam 10. Kemudian acara terlaksana. Nah, seperti hari ini yang sekarang kita ini, berarti saya tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Nah, saya punya permainan. Siapa yang bisa maju? Ada 2 orang. Saya butuh 2 orang peran saling berhadapan memandangi gambar di sini. Pak Mus, bagaimana? Oh, Bu Ana. Berpandangan sama Pak Rizka. Oh, ke sana. Coba saling berdiri. Tom and Jerry. Coba. Foto kan dulu nih. Bisa duduk, bisa berdiri. Duduk Kak. Iya. Oke, menurut Bapak dan Ibu ini yang dilihat, kalau Pak Haristan lihatnya itu nomor berapa? Angka 9. Angka 9. Kalau Bu Ana lihatnya angka berapa? 6. Angka 6. Jadi itu pandangannya, Bapak Ibu pandangannya berbeda atau sama? Berbeda. Dari sudut pandang. Bagaimana sih posisi ini supaya kita berdua bisa melihat pandangannya supaya sama? Menyatu di sudut pandang. Menyatu di sudut pandang. Ada banyak solusi. Di satu sisi, apakah bertukar atau bagaimana? Coba bertukar. Atau itu kertasnya ditukar? Barangnya yang ditukar? Masih nomor berapa yang kita lihat, Pak Haris? Tunggu. Balik seperti Pak Harisan tadi. Tadi nomor 6 yang awal. Pak Haristan tadi nomor berapa yang dilihat? Awalnya 9. Tadi Bu Ana nomor 6. Sekarang yang kita lihat Bu Ana nomor 9. Sekarang Pak Haristan masih berbeda toh? Ya, kira-kira mau bagaimana supaya masih belum tepat? Kira-kira mau bagaimana? Angka. Bagaimana posisi pandangannya? Masih sulit. Coba berdampingan. Pak Haristan berdampingan dengan Bu Ana. Kemudian kasih memandang sama-sama. Berarti itu nomor? 9. Coba dibalik lagi. Nomor 6. Ya. Nyatanya tidak ada pandangan yang sama. Coba kita di posisinya orang lain. Paham? Supaya bisa Setiap orang berbeda. Pendapat. Padahal bisa jadi yang dilihat itu Sama. Nah, kita lihat. Hanya karena kamu benar bukan berarti saya salah. Ya kan? Seperti tadi kata Bu Ana, saya terlambat bukan berarti saya yang betul-betul terlambat. Bisa jadi kamu datang yang kepagian. Kita berdua benar, cuman beda perspektif.
Namun realitanya salah satu dari mereka memang keliru. Mereka perlu tenang, bekerja sama menyimak tulisan lain atau informasi lain di sekitarnya. Pasti ada latar belakang konteks yang bisa menjelaskan arah dan maksud yang sebenarnya. Nah, ini ada slogannya. Tambahin diskusinya, bukan ngototnya. Nah, kita kembali di disiplin. Iya. Jangan self work dengan fotonya. Self work dengan materinya. Ada salpok sama pinnya. Ternyata P3K tidak bisa pakai pin. Ya, apakah kita cut nanti videonya? Oke, kita beranjak ke disiplin. Kita kuatkan lagi tentang apa sih itu disiplin. Disiplin berarti kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, termasuk emosi, keinginan, dan perilaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik atau kita sebagai seorang guru, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena ekstrinsik, artinya dorongan dari dalam bukan dari dorongan orang lain. Dia melakukan datang dengan tepat waktu bukan karena adanya peraturan, tapi dia menghargai dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ujung-ujungnya pasti kita akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Inilah yang namanya tujuannya budaya positif, yaitu sebagai fondasi dan arah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas maupun sekolah. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Artinya profil pelajar Pancasila ini atau budaya positif ini adalah sebuah fondasi untuk terbentuknya budaya positif di sekolah secara meluas. Bisa kita mulai dari kelas dulu hingga ke lingkup sekolah. Nah, kita mengulik kembali atau recall kembali apa sih itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pasti Bapak Ibu sudah paham betul itu apa sih budaya profil pelajar Pancasila. Mandiri, yang kedua bernalar kritis, yang keempat kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Nah, yang ketiga ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Tadi kalau motivasi, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa sih itu motivasi. Dorongan untuk mengimprove, meningkatkan diri kita kan, untuk terus bertahan dan berjuang. Kalau hukuman seperti apa tadi? Menghukum murid kita yang terlambat. Mendidik. Oke, tadi sudah hukuman saja, sekarang hukuman mengarah ke mendidik lagi. Dan penghargaan, kemudian restitusi. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya contohnya murid kita ingin peringkat 1 karena kemarin dikasih hadiah, iya kan? Nah, kemudian murid kita
datang tepat waktu karena tidak mau dihukum. Ya, itu adalah tentang perilaku manusia ada 3. Ini ada menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan ada yang namanya motivasi internal. Saya ingin lebih baik. Kalau saya datang membiasakan datang tepat waktu, apapun yang saya kerjakan nanti bisa terarah ke depannya. Jadi disinilah sebagai pendidik kita akan mengubah hal-hal ini kepada murid kita. Dia melakukan hal-hal itu bukan karena adanya hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi memang melakukannya karena ada dorongan dari dalam dirinya. Nah, kita nonton dulu. Silahkan simak videonya Bapak Ibu. Masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan ujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita diberi coklat atau permen. Kita dididik ini, kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang, pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka, dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, setelah melihat videonya tadi, ternyata hadiah dan pujian itu harus lebih bijak kita menggunakannya.
pergi belikan kopi, misalnya bukan siswa kita, anak kita, pergi belikan kopi, lebihnya ambil saja. Ya, anak-anak pasti akan rajin karena ingin diiming-imingi dengan uang kembalian itu. Iya, bukan karena oh saya ingin membantu ibu saya. Itu adalah faktor eksternal karena ada sesuatu yang diinginkan. Atau pergi beli gula, kalau tidak pergi nanti saya cubit, berarti dia untuk menghindari pencubitan, hukuman. Iya, tapi kalau bilang nak bantu ibu, tolong pergi beli gula, ya itu adalah faktor internal. Nah begitu pula dengan murid kita. Nah kita manusia, seorang manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Siapa sih yang tidak perlu kasih sayang? Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau bertahan hidup berarti kebebasan bertahan hidup. Contohnya ya apa sih? Kita ingin makan, ada tempat tinggal, ya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kasih sayang, ya tanpa kasih sayang walaupun ada tempat tinggal, kalau tidak ada kasih sayang, bagaimana rasanya? Kalau bapak, ibu guru ini tidak disayangi oleh pasangannya, bagaimana perasaannya dalam satu hari itu? Iya, kita ini butuh kasih sayang. Jangan jauh-jauh. Begitupun dengan murid kita, mata musuh. Ya, kita butuh kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ya. Contohnya kemarin kita ingin beli, saya mau apa, atau kita ingin ada baju batik, saya kasih kebebasan mau pilih yang mana. Saya tidak bilang saya harus mengadakan baju batik tapi harus warna merah. Nah, jadi di situ bebas tidak memilih warna apa, bebas tidak memilih model apa. Ya, di situ adalah kebebasan kita untuk memilih apa untuk diri kita. Mau beli sepatu, saya suka warna merah, misalnya Bu Ros suka warna merah, saya harusnya warna merah, saya tidak mau warna kuning. Itu adalah kebebasan untuk diri sendiri. Kemudian kesenangan. Apa sih ini kesenangan? Penguasaan. Kemudian ya ini bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Nah, ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Bukan penguasa ya. Mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Artinya ada sesuatu hal yang dikuasainya dia untuk dirinya sendiri. Bukan penguasa bisa mengontrol orang. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini yang paling kita butuhkan sekali, rasa senang dimanapun itu. Kalau tidak ada rasa kesenangan, ya mata musuh toh. Tadi seperti kata-katanya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini kita nonton lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pembudidaya yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan Harus ada kesenangan. bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan Yang yang ingin tidak dipenuhi. namun mereka tidak tahu cara untuk mencapai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, hangat, sandar, dan papan. Bagaimana Apa? mungkin mereka belajar dengan baik? Iya, bisa. Sekolah dan guru Asalkan bagus nanti jaringan kita pakai itu. Guru piket harus di depan. Salami sebelum masuk. Jangan mikas. Toh Pak Mus harus kalau guru piket toh. Bagaimana kalau saja saya yang datang pagi jam 10 pulang Kak? Kita minus selesai datang pagi baru mau pulang jam 1 setengah 2 ya Allah. Kebutuhan ini meliputi keinginan
terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima kemudian Kenapa? sesuai dengan jawabannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama Saya akan terapkan. Jangan dulu pada muridku, sama guruku dulu ku terapkan. Oh, guruku temangki siapa sangka 5 posisi kontrol. Sudah aman semua. mereka juga suka bekerja dalam kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Tidak bebas lagi. Pembelajaran berdiferensiasi Tidak, bukan di kelas. mana guru menyediakan beberapa jenis tugas sesuai dengan cerita. Bukan. Iya, nanti kan ada tantangannya toh? Ada tantangannya juga di sekolah. Memiliki motivasi Apalagi IPS toh? biasanya adalah sendiri. Yang kelas 2 dengan kelas 3 kan dia dimarahin yang Mengendalikan arah ya banyak itunya banyak namanya kayak bikin dia kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, tanpa menyedihkannya. yang benar-benar baru ada di belakangnya Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sekali-kali murid jadi saya sudah tahu ya di sekolah itu ada begini jangan ragu-ragu, yang sengaja, Bisa juga dimanfaatkan nanti lab. yang menyenangkan. Tuh dah. komputer Lab IPA, lab komputer. Dengan kebutuhan dan Semuanya. kesenangan yang tinggi, ingin menikmati apa yang mereka lakukan. perpustakaan Mereka juga Lab bahasa saya mau minta makan ke kue Pak Jam berapa tadi malam kita jam 9 atau Pak Mus? Ini. Andainya tuh kampanye di ya. tidak bisa masuk dia masuk kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Tidak bisa memang nih tertutup ke PAM PMM. Setiap murid memiliki Selesai, Minta? kebutuhan untuk merasa Kamu? kompeten. Belum? belum bisa upload karena dia sudah sampai tanggal 15 jadi Jadi terakhir di Saya sih minta sampainya upload. keterampilannya saya masukkan ini digunakan Boleh di anu bisa sih dia membuat dia. dampak dan nah pengaruh kalau itu bilang Iya. nanti nih jadi sini masuk apa karena itu baik sebaiknya diberi kesempatan Diberi untuk bertulisan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali Sekali dilihat sekolahnya orang penting. Bisa tes dan seperti itu. murid-murid yang Iya. memiliki
Kamu tidak Aji? Kalau dilihat tuh? Tapi kalau Tidak tuh? kalau sekolah yang taraf itu tidak. Apalagi yang terstruktur betul anunya administrasinya. Masuk ya Pak sini. Iya. Merasa kecewa bila Kan kalau sekolah favorit itu terseleksi dulu sebelum masuk. Betul. Beda kalau sekolah umum masuk. ibu dan bapak guru Iya. Terseleksi sendiri. alasan dan sikap yang tidak mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan pendidikan, maka guru harus Saya ikut dari sampai terseleksi sendiri anak itu masuk. Di mana itu Pak? percakapan dengan guru dan melakukan Oh. dapat diajak sikap Makanya jadi dalam mengenali kebutuhan usaha berakademi dan mendasari tindakan mereka. Mas Wandi. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka Dia berita internasional akan pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke. Bapak Ibu guru coba perhatikan sebentar. Yang ini. Coba kita lihat yang namanya posisi kontrol guru. Jadi sebelum kita lanjut ke sini, video ini tadi untuk menguatkan tentang pemahaman kita kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa-apa tadi kebutuhan dasar, 5 dasar kebutuhan manusia? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Jadi kalau kelima ini tidak akan terpenuhi, berarti ada kata-kata apa? Muka masam, mata musuh ya bahasa Bugisnya. Nah, begitu toh. Nah. Misalnya kalau tidak ada uang, bagaimana perasaan? Nah, begini, kita lanjut ke posisi kontrol seorang guru. Bagaimana sih kita mengontrol sesuatu ini, dan ini posisi kontrol bukan hanya kepada dari guru ke murid, tapi ini bisa diterapkan, bisa diambil acuan dalam mengontrol suatu perkumpulan, dari suatu pemimpin ke rekan-rekan semuanya. Kayak antara seseorang berkolaborasi, kita bisa menggunakan yang namanya 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini kita mengacu kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang mana dibilang penghukum ini yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya dari kata-katanya saja ini ya, memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Berarti ada kata-kata tekanan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Pernah tidak kita mengatakan, Ibu sangat kecewa kepada kalian kalau pada saat menghadapi muridnya? Pernah mengatakan? Iya. Baru kemarin. Ibu sangat kecewa kepada kalian. Ini kayak contoh-contoh, nanti kita mengulik ke depannya. Oh iya, Ibu kecewa sama anak kelas 9. Iya. Saya sangat kecewa. Sama kamu. Ini kita lihat nanti yang mana posisi kontrol mana. Ini tidak salah atau apa, tapi ada 5 kontrol. Nanti kita lihat yang mana lebih efektif. Yang ketiga ada yang namanya teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau ini saya lihat di suasana kita ya, kadang juga
Bahkan saya sendiri juga sering menggunakan itu. Bahkan yang kelima ini juga pernah saya praktekkan. Yang keempat, pemantau. Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data. Dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau saya tahu siapa guruku yang sering memantau. Catatannya harus selesai. Jangan masuk kalau tidak selesai. Nah, itu adalah posisi-posisinya kita Bapak Ibu guru. Iya. Nanti kita lihat posisi 5. Posisi 5 ini saya pernah praktekkan semua. Sudah masuk dalam Kayak dari grup kita tahan nih kalau tidak selesai terus Bagaimana? Lanjut. Nah, ada namanya manajer. Manajer, kata-katanya manajer berarti agak keren toh dari hukum. Manajer. Artinya ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemarin baru baru kemarin ini kita laksanakan manajer dari wali kelas. Contohnya kemarin Bu Ros meminta kepada saya, Bu, bagaimana kalau kita datangi orang tuanya di rumahnya begini karena saya tidak dapati orang tua ini. Kita konsultasikan. Saya lihat model percakapannya dengan anaknya. Oh, ternyata saya punya guru berpotensi menggunakan manajer. Dari kata-katanya itu. Nah, tapi kemarin dia juga pernah menggunakan merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kalian. artinya toh ini Iya. semuanya pernah kita lakukan. Yang paling sering kita lakukan itu berhukum. Contoh, misalnya ketika anak-anak salah atau terlambat, tapi kita menghukum itu misalnya lari. Apa hubungannya terlambat dengan lari? Supaya cepat. Kan, ya itu namanya menghukum itu. Tidak ada hubungannya terlambat dengan lari. Saya terlambat membersihkan WC. Apa hubungan terlambat dengan membersihkan WC? Tidak ada hubungannya. Itu hanya semata-mata menghukum, tidak efektif, dan tetap dia akan lakukan. Karena itu tidak ada hubungan antara terlambat dengan membersihkan WC dengan lari, begitu. jadi nanti kalau misalnya dia terlambat paling saya membersihkan WC. Iya, betul. Pikirannya Itu begitu. eksternal itu. Kenapa tidak ada? Paling saya membersihkan toilet. Gitu kan? Iya. Jadi kebiasaan yang itu kan tidak paling kita tahu. Paling apa batuk. Disinilah nanti kita ubah semua. Coba kalau kita memulai dari diri, nanti kita bertahap. Semua proses butuh waktu, Bu. Semua proses butuh waktu. Supaya hukuman jadi apa nih? Minimal lah kalau kita tidak bisa, ya memantau lah. Kalau kita belum bisa saya manajer. Kayak catatan itu. Catat di situ, baru diawasi. Itu masuk pemantau kan? Iya kah? Kemudian, nah, kita lihat-lihat semua dari kata-katanya itu. Posisi kontrol guru, 1, penghukum. Patuh ya turun saya. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, coba lihat, patuhi aturan saya atau awas. Sering. Awas. Cewek sapu. Yang kedua, kamu ini. Untung saya hamil, saya tidak hamil, saya sudah Yang kedua, bagaimana penghukum sudah pernah melakukan? Sering, toh saya juga sering. Yang kedua, pembuat orang merasa, belum lanjut saya sudah ketawa ini dengan wali kelas. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Ya kan? Nah, itu perasaannya anak-anak, Bu. Kalau kita begitu, ibaratnya kita kan pernah merasa, Jangan dosa kita. iya, tampakkan. Guru di seorang guru harus mengalah terus. Nah, maksudnya jangan ditampakkan di depannya anak. Tidak harus supaya benar. Tapi bagaimana setelah menerapkan itu, anak-anak masih melakukannya atau tidak? Masih toh? Masih melakukannya. Tidak dari nanti kalian tidak kayak gini semua. Atau kayak gini semua gitu. Kemudian kita beranjak ketiga. Guru pada posisi ini, apa sih tadi? Temannya? Teman. Iya. Akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Melalui persuasi, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Nah. Yang kedua, "Ayo ingat kita ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" Karena kalau sudah bantu, ada dibalas. Iya. Jadi pernah juga kan? Kalau saya sih pernah. Bisa kalau posisi teman, tapi jangan nih bilang begitu ya. Ayo ingat tidak ada pembatasan. Karena udah ada mata, tapi emangnya Sakit sekali kepalaku. jangan bilang kita bilang. Yang semacam ini kan hampir semua kita pernah lakukan. Karena kita mungkin merasa dekat sama siswa atau kita merasa anak. Nah, kelemahannya ini kalau kita guru menganggap siswa itu sebagai teman. Ketika gurunya itu sudah tidak ada, anak ini akan lemah. Karena dia menganggap bahwa guru inilah yang bisa saya ikuti. Nah, ini penyakitnya kita. Kalau di SD itu bilang bukan guruku. Iya betul. Merasa bukan guruku. Iya. Nah, ini temannya merasa dekat di Iya. situ. Iya, Nah, kalau tidak ada nih gurunya ini, Dia tidak mengikuti. dia akan kembali dengan perilakunya yang lama. Iya. Tapi kalau kelasnya dia patuh. Tapi kalau guru lain kan sama-sama satu mobil kan cuma gurunya. Gurunya itu nanti bukan guru. Tuh. Begitu karena dia dekat sama guru dekat dengan dia artinya. Iya, kan bisa positif bisa negatif di sini kalau posisi teman. Kemudian yang keempat, ada yang namanya memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini kayak masuk di kesepakatan kelas tidak? Iya, kayak ada peraturan yang harus menjaga kebersihan Kalau atau ini masih peraturan. Toh? Tapi dia belum masuk kesepakatan. Belum. Misalnya anak terlambat, misalnya sudah 3 kali, kita sampaikan, kamu sudah terlambat 3 kali. Kalau sampai 2 kali, berarti ada sanksi. Nah, itu memantau itu posisi memantau. Kalau posisi kesepakatan kelas, berarti ada kesepakatan antara guru dengan siswa, kita sepakati. Kalau peraturan kelas ya kita sampaikan itu, berarti itu sumbernya itu bisa dari sekolah, bisa dari guru yang bersangkutan, karena yang membuat peraturan itu adalah guru. Kalau kesepakatan kelas itu berarti antara siswa dengan guru. Apa yang disepakati dalam kelas itu? Yang kelima, kita melihat di manajer yang dengan kata-kata kerennya ini.
Nah, posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, coba bisa diperhatikan posisi manajer di situ. Tidak, nah. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Ya, sebelum nanti ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan namanya kesepakatan kelas. Iya, peraturan, kesepakatan, ada keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Contohnya, seorang anak menumpahkan, sorry, sudah gagal fokus. Menumpahkan misalnya teh. Nah, apa yang kita katakan? Kenapa bisa tumpah? Maaf Bu, saya tersenggol. Bagaimana supaya ini kita atasi? Bisa ambil misalnya melapnya, itu kan sudah dia langsung tahu solusinya. Nah, ini adalah posisi kontrol, posisi manajer. Kalau mama-mama Indonesia bilang, mana matamu kau simpan? Di mana matamu kau simpan? Artinya kan di sini posisi kontrol dari guru ke murid, orang tua ke anak, semua bisa dilakukan, Bu. Mana matamu? Dari pemimpin ke guru-gurunya ini bisa dilakukan. Dari perusahaan ke anggota pegawainya ini bisa dilakukan. Untuk menciptakan anak yang berbudaya positif, kita gunakan manajer. Di mana matamu bisa kau tumpah? Jangan. Kenapa bisa nak tumpah? Itu kan Pak dia tahu, dia pasti tidak sengaja melakukan hal itu. Apakah ini yang harus dimiliki guru? Harus istighfar terus. Karena harus manage itu tapi kita kontrol yang mana. Padahal Hati ini berkata hukum. hati berkata. Sudah jam berapa? Sebentar nih, tinggal sedikit lagi. Bagaimana kalau kita nonton dulu ini kasus cara posisi kontrolnya? Coba perhatikan Bapak Ibu ini. Nanti ada kata-kata kayak pernah kita lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat naskah besar, 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Coba perhatikan kasusnya si Naren. Dia akan menerapkan 5 posisi kontrol ini. Atau kita istirahat dulu, makan dulu. Selesai kami dulu. Oh iya. Iya. Coba lihat. Ya. Sudah berapa kali terlambat? Saya Iya kan? Tuh anak, lihat ekspresi anak. berani-berani aja. Sudah terlambat. Berani
ini lagi. Terlambat lagi. Posisi dia terapkan posisi kontrol lain. Aduh. Teman kayaknya ini. Senang ya bikin ibu susah ya. Merasa bersalah ya. Oh, merasa bersalah. Ya. Nanti ibu yang bisa lupa ibu tidak bisa meminang kamu. Dia melayani kalau melayani. Dia merasa, maksudnya ini posisi merasa bersalah. Pokoknya. Iya. Berarti dia merasa ini sedang kalau kamu saya Kan bisa dia, betul. maksudnya kan dia merasa bersalah. Maksudnya dia gagal sampai ke sana. Dia sudah barangkali jangan bikin ibu susah lagi ya Kak ya. Bisa jatuh. Dia bersalah, dulunya bersalah, merasa bersalah. Maaf, sorry. Itu kayak anak-anak merasa bersalah sekali. Dia menjadi gagal kayaknya. Posisi membuat rasa Betul? Nah, dalam posisi teman. Ini posisi Teman kayaknya. teman dia. Ketawa, ketawa karena dia merasa. Merasa teman dia. Karena merasa teman. Lagi ya sayang. Kalau ini kayaknya tidak ada yang guru tak yang pernah lakukan ini. Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biar bisa lincah, udah nggak kerja Bu. Ya sudah sayang. Beliau yang nyambung lagi ya. Biar nggak bikin salah ibu demi ibu. Itu demi ibu. Berarti dia akan melakukan demi Demi ibu gurunya. ibu gurunya. Nanti dia terlambat karena ingin dari gurunya, bukan dari dirinya sendiri, untuk merubah dirinya sendiri. Tuh. dalam posisi teman berbicara dengan ada suara Nah, nih Ini teman. pemantau. Untung saya hamil. Terus sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Bagaimana konsekuensinya? Paham Bu, saya harus tinggal kelas setelah istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid. Tunggu dulu deh. Selanjutnya coba kita lihat Bapak Ibu guru tentang keyakinan sekolah atau kelas. Tadi kan di manajer ada kata-kata. Coba lihat apa sih keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati? Nah, ini yang namanya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Dari peraturan Bu menjadi kesepakatan hingga menjadi yang diyakini. Contohnya begini, peraturan semua orang harus pakai helm. Itu kan peraturan, ya. Kalau kita bilang kalau hanya peraturan, pasti akan banyak orang akan melanggar, tidak akan pakai helm kan? Kalau peraturan, coba kita bilang pakai helm karena supaya apa? Selamat, aman, itu kan? Berarti dia yakin. Coba nih, coba kau pakai helm, kau tidak pakai helm, pecah itu kepalamu. Berarti dia akan dari dalam dirinya, dia akan pakai karena untuk melindungi
dirinya, bukan karena untuk aturan itu, hanya sekedar aturan saja, tapi untuk meyakini hal tersebut. Nah, ini tujuan keyakinan kelas membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Ini ditutup kapan jendela lagi? Nota penyirik itu Bu, jendela Bu, tak bisa. Kemudian ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Coba tadi sebelum ini langsung respect Ibu Kris kan tanya, kenapa? Apakah peraturan dari keyakinan kelas ini berasal dari peraturan? Coba kita lihat. Menurut Gaussen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Kemudian langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas, menjelaskan pengertian dan tujuan keyakinan kelas atau sekolah, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mencurahkan pendapat mengenai peraturan kelas atau sekolah yang diusulkan, mengumpulkan peraturan kelas atau sekolah, merubah peraturan kelas sekolah menjadi keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas sekolah dan membuat komitmen. Artinya ini kita turunkan dari peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Buat kalimat-kalimat positif. Nanti kalau ada waktu kita praktekkan sama-sama itu tentang pengubahan dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kayak semua orang harus pakai helm. Semua pemotor harus pakai helm. Itu kan sering dilanggar. Coba bilang, pakai helm, kok tidak kau pakai helm pasti pecah kepalamu. Dia pasti itu akan pakai helm karena dia yakin kalau saya tidak pakai helm, kalau jatuh akan fatal. Nah, yang ketujuh, kemudian yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Ini bersambung dengan tadi posisi kontrol. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk memulai dialog dengan murid yang melakukan kesalahan. Nanti ini kondisinya akan menciptakan peserta didik memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya sebagai kelompok yang lebih kuat atau karakter yang lebih kuat. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini terpaut dengan teori kontrol tadi. Menstabilkan identitas, kalau kata-katanya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang mana yang dibilang validasi tindakan yang salah? Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya ada anak-anak yang berantem, kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti punya alasan. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kalau menstabilkan identitas, kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, coba kita lihat.
Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sama halnya dengan menumpahkan kopi tadi. Nah, itu bukan menebus kesalahan, dia akan melapnya. Itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, dia akan hati-hati kalau misalnya melakukan sesuatu supaya tidak tumpah, kemudian dia akan mengatasi masalah yang telah dia lakukan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, kalau sudah begitu dengan caranya kita berbahasa, berarti hubungan antara seorang yang menegurnya itu akan baik-baik saja. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya ada itu anak-anak, kalau kita sudah tatar mereka, pasti dia akan kayak menciut kembali ke kelompoknya, karena dia merasa, salah lagi saya. Tapi ini bagaimana supaya kita mengatasi anak itu, dia akan menjadi karakternya itu lebih kuat, kembali ke kelompoknya lagi. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas, yakni nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini kita harus bisa bedakan, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana dibilang hukuman itu? Pasti kita sudah agak paham tadi. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya yang terlambat bawa jalok, itu konsekuensi. Kalau hukuman, datang terlambat keliling lapangan. Nah, restitusi, inilah cara penerapan restitusi yang kita diarahkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya contoh kasus, 2 siswa tak kemarin, Reham dan Saiful. Kalau dia kembali di sekolah, mungkin dia akan lebih dengan karakter yang kuat, karena Bu Ros kemarin sudah melakukan hal yang namanya memanajer anak tersebut. Hari Sabtu kemarin hadir tidak, Bu? Hadir. Ya kan? Dengan cara begitu, dia sudah melaksanakannya. Makanya kemarin waktu kunjungan di situ saya banyak diam, saya juga kagum. Oh, ternyata di sini saya dapat langsung ide, saya langsung melihat caranya beliau. Tidak jelas itu saya coba hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, dicubit, dijewer. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sikat WC, ya kan? Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Kamu mau apa kira-kira nak aku terlambat? Untuk menebus untuk kesalahanmu ini solusinya apa kira-kira? Ya kan? Dapat pilihan. Nanti itu anak akan dengan terpancing dengan sendirinya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, kalau dihukum pasti tidak akan merasa enak. Kemudian kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Berarti yang mana adil? Hanya mendapatkan keadilan atau mendapatkan ganti? Berarti ada imbalannya di dalamnya. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman itu
sudah dihadapi murid-murid yang tidak takut, berarti itu tidak akan efektif. Enggak apa-apa jadi jewer, tidak sakit, tidak takut kan? Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Berarti kalau konsekuensi ini harus ada guru terus yang memonitoring. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berarti melakukannya dengan sendirinya saja. Iya. Begini Bapak Ibu, kemarin ada kasus di sekolah, coba lihat videonya. Semoga jelas juga suaranya. Husna, tadi ibu dengar dari kelas, kamu udah pernah dengan kayak ini bu, nanti diskusi misalnya dia terus menyuruh kerja saya bu, bukan PR, tapi dia tulis tugas saya. Kalau itu posisi kamu tidak mengalami apa yang sama ibu, ibu apa sih? Saya nggak bu. Ini validitas tindakan yang salah, menanyakan kembali ke murid. Pasti ada alasannya. Enggak bu, pasti saya bilang saja. Saya sudah berusaha menentukan soalnya. Jika dengan saya itu yang sudah menentukan dengan berusaha sendiri. Kalau dalam soal itu dan menentukan berusaha kembali, dan tidak berbuat dari rumah. Sekarang tidak pernah mengatakan meja dan kantor sesuai tidak dilakukan. Tidak itu. Kemudian kamu kalau merasa apa yang kamu saling mengatakan itu nanti tidak bakal. Baik. Kalau kamu saling menghormati antar teman itu penting, kira-kira dengan apa yang harus kamu lakukan ketika harus bisa kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan untuk diri saya? Mencoba dengan saya jika ada teman yang saya akan melakukannya kepada diri pelajaran atau lakukan saya. Jadi beberapa orang ini sekarang akan diberikan Iya. Jadi itu tadi yang namanya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian apalagi tadi yang satu, menstabilkan identitas. Ini adalah salah satu cara untuk menghadapi murid yang sudah melakukan kesalahan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi apa? Ini kasusnya tadi si Husna, dia dicontek oleh Dika. Kemudian si Husna sampai marah-marah karena dicontek oleh Dika. Kemudian Husna menggebrak meja. Kemudian datanglah sampai bertikai mereka. Tapi Husna tidak sampai memukul. Makanya kita akan menghadapi murid-murid begini tidak langsung kalian berdua harus keliling lapangan, tapi kita coba untuk berdialog. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Kemudian ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesenangankah, kebebasankah? Tadi mereka itu kan kayak Husna, dia harus memenuhi apanya? Kesenangankah, kebebasankah, atau penguasaan? Ada semua di situ. Kasih sayangkah, atau bertahan hidup? Segala sesuatu dilakukan seorang manusia pasti punya alasan.
Jadi itu kalau kita mau menghukum, kita lihat dulu, kita harus tahu dulu alasannya. iya, Kenapa dia begitu? Kenapa? kenapa bisa? Harus tanyakan. Kemudian kenapa kamu bisa melanggar? Hal apa yang kamu langgar yang sudah kita yakini? Siapa yang buang sampah situ? Harus saya bilang, kenapa kamu buang? Kenapa? Apakah tidak ada tempat sampah? Ya, jangan langsung. Harus kita tahu, kita tanyakan apa namanya ya. Ya, tuh karena tidak ada tempat sampah. Misalnya kan Anda juga tidak ada tempat sampah di dalam sini. Kenapa semua di belakang sana? Tapi dari situ Bu, kalau anak-anak sudah kata yakin, dia tidak akan buang sampah. Misalnya peraturan, jangan buang buang sampah pada tempatnya. Itu kan peraturan, buang sampah pada tempatnya. Kalau kita bikin yang namanya keyakinan kelas menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Tidak ada kata Jangan. Negatif, kata-kata jangan. Atau dilarang. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah tidak ada di kata larangan, tidak ada di kata jangan. Selalu kita meyakini ada sepeda yang yakin. Sepeda kesepakatan juga itu kan beda dengan itu tuh Peraturan peraturan. dari sepihak. Iya. Kalau peraturan kan kita yang bikin. Kalau kesepakatan namanya juga sepakat, ya sepakat. Kalau keyakinan, jadi kan saya ini kayak semester ini kan saya sudah masuk di kesepakatan. Artinya itu kan ya kita semuanya di semester ini berarti di semester berikutnya kita Bikin masuk keyakinan. Itu lagi kita bikin lagi aturan keyakinan kita bikin lagi aturan keyakinan pas. Masing-masing kali kita bikin keyakinan ya bukan lagi kesepakatan. Ya kita lagi. Beda juga kata-katanya itu keyakinan dan kesepakatan beda. Buang sampah pada tempatnya dengan jagalah kebersihan itu sangat berbeda. Ya kayak buang sampah kan masih kesepakatan. Kalau jagalah kebersihan berarti itu kita harus menjaga Jangan positif. Contoh Jadi kecilnya. sudah memahami alhamdulillah. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, sehingga segitu guys. Kalau saya ini yang paling saya butuhkan adalah posisi kontrol. Posisi kontrol, iya. Jadi kemudian kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kalau kita terapkan di sekolah? Insya Allah. Saya nanti tidak ada lagi hukuman fisik, tidak ada lagi, tapi masih berlaku mungkin itu yang bawa-bawa ember, Jargon. Ya nanti dia akan melakukan dengan sendirinya Bu. Kalau dia melihat tidak ada air di gentong atau apa, dengan sendirinya pelan-pelan itu kan tidak boleh. Semua kan butuh proses. Sedangkan yang itu yang kemarin apa namanya Apa? sedangkan itu kelas 9 itu bilang ini sih bisa bener. Tapi di antara banyak siswa, mungkin adalah satu siswa di situ akan meyakini bahwa piring kotor akan dia angkat sendiri. Memang kalau saya lihat karakternya siswa tapi itu ada kayak mereka tidak jadi suruh kayak mereka ya kita lihat tidak atau siapa-siapa kayak ada Merah, Lilis, ada juga Kasih pasti kita tidak suruhkan itu kalau ada yang begitu, tapi kalau yang lainnya masih banyak sekali juga yang dia lagi suruh lagi berpote-pote di sini 10 kali 20 kali kita bilang tetap juga. Jadi bagaimana kita ini jadi guru ini harusnya seperti apa yang harus kita lakukan toh? Iya sih. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Sudah begitu Mi? Oke, untuk jelas Mi kapan? Untuk menutupi kegiatan kita, bisa lakukan ice breaking sebentar? You saw nothing. If you're not a cat person, how is that even possible? Don't worry. We have a dog.
Kenapa jaringanku sudah bisa kita lakukan sebentar pakai renggangan. Ku jari kanan, kau bisa ikuti. Ku jari kiri, digabung menjadi dua. Ku jembatan panjang, jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Kamera cekrek kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Menara tinggi, ku gabung menjadi delapan. Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Oke. Saya tuh selalu terapkan sebenarnya yang seperti ini di Iya. kelas, tapi anak-anak itu kadang bilang begini, ibu kita ini kayak anak TK. Kata kita menyanyi. Itu sesuai dengan kelas itu kelas tinggi, apalagi kelasnya saya tidak pernah. Karena dia sudah bagaimana namanya ada ibu menyanyi tiga. Bisa diganti. Nyanyi begini, oh jangan. Solusinya bisa diganti dengan permainan, Bu. Ya, bagusnya Ada itu Kak, lebih bagus itu. satu palu dengan kemudian ada manfaatnya. Iya. Semua iya. Semua ice breaking kan punya klub. Saya tuh lebih masih itu di kelas 7 saya masih suka menyanyi kopi Pancasila masih. Tapi kalau Sudah kelas 3, kelas tinggi. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan bernilai ibadah bagi kita semua. Dan saya mohon maaf, siapa tahu ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, dari ketidaksengajaan ataupun sengaja, mohon dimaafkan. Ya. Maaf. saya minta maaf karena sudah dikasih makan. Bukan dari situnya. Yang saya lihat datang saja di sini saya sudah sangat dikasih sayangkan, merasa dipedulikan, merasa ya disitulah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi peraturan itu dirubah menjadi keyakinan. Lagi yang namanya peraturan kelas, tapi dirubah menjadi keyakinan. Karena kalau peraturan kita melakukan karena tidak mau melakukan. Tapi kalau keyakinan kita melakukannya karena ya yakin. Oke, kalau begitu saya akan kasih stick note. Saya ingin kalian menulis kelas impiannya. Saya contohnya kelas yang bersih, aman, rapi, disiplin, pasti punya keinginan. Saya tidak mau ada pemberian, saya tidak mau ada teman saya memanggil saya dengan nama yang lain. Paham kan? Jadi pasal memang ini akan menjadi tolak ukur kita ke depannya. Bisa tulis 1 sampai 2. Atau terserah nih, kalau banyak keinginannya tulis saja semua. Kita kasih waktu 1 menit. Tulis. Tulis saja apa yang kalian mau di situ. Kalian ingin kelas seperti apa sih? Kalian ingin sekolahnya seperti apa sih?
Tapi itu baik tidak buat dirinya kalian. Yang sudah bisa ditempel di papan tulis. Kenapa pusing? Bisa ditempel. Sudah banyak sekali keinginannya mereka. Tempel. muridnya lebih baik lagi. Bersih, ingat kan? Berarti kalian takdir mau sekolahnya bersih. Berarti sebelum kita mengarahkan untuk murid lain bersih, berarti kita harus mulai dari diri sendiri. Yang kedua, oke fine, saya mau kelas bersih, rapi dan nyaman supaya lebih menarik untuk orang lain. Nah, ingin glowing karena ingin dilihat orang lain. Dalam lingkup ini sekolahnya, berarti orang kepribadian begini biasanya saya juga ingin terlihat cantik supaya dilihat menarik oleh orang. Begitu pun dengan ruangan kelas kita, sekolah kita, karena ingin menarik bagi orang lain. Yang ketiga, beri bersih dari sampah. Oke, bersih. Tadi pagi bagaimana? Disiplin. Ya, saya sangat suka kalau disiplin. Saling bergotong royong. Kalau disuruh jangan mau disebut namanya, tapi ada rasa saling memiliki. Kemudian saling menghargai. Kelas menjadi indah. Oke, kalau kelasnya alhamdulillah, kalau keindahan oke, berarti kalau dibandingkan dengan kelas lain. Kemudian sindir terus. Sekolah impian saya adalah saya ingin sekolah yang rapi, bersih dan halaman bersih. Saya tidak suka dibully. Cepat melapor sama teman-temannya atau saya sendiri. Jangan dibully. Jangan. Oke, adik. Sekolah impian saya sekolah yang aman, rapi, bersih, luas dan banyak siswanya. Insya Allah. Semoga tahun ini kita dapat tamu yang
saya akan sampaikan kepada ibunya ini umumnya oke bisa sih dimasukkan di keyakinan. Kemudian saya sudah ya ini. Saya ingin sekolah ini bersih, disiplin dan laki-laki tidak ribut. Pasti perempuan yang menulis ini. Oke, tidak ribut dan merusak barang-barang atau furniture sekolah dan aman. Keinginan saya adalah sekolah akan menjadi bersih, tidak saling menghuni dan memahami peraturan setiap kelas. Tadi kalau peraturan dirubah menjadi keyakinan. Kemauan saya, oke kita tahu apa ini kemauanmu. Sekolah menjadi bersih, nyaman, tidak saling membuli satu sama lain dan saling bergotong royong, aman, tentram. Saya ingin bersih sekolah kita. Saya ingin sekolah saya ini aman dan tentram. Sekolah saya bersih. Laki-laki harus potong apa ini? Apa yang mau dipotong? Potong ukuran rambutnya. Tidak ada tadi tertulis rambutnya. Laki-laki harus potong ukuran 1 cm. Tidak apa ini? Membawa HP di sekolah. Ya, membawa HP di sekolah. Siapa yang bawa HP? Tidak ada. Sembunyi-sembunyi. Jangan ya. Berarti tidak ada yang boleh bawa HP. Kemudian tadi ingin sebetulnya menjadi guru yang kreatif. Insyaallah. Semoga kita bisa arahkan gurunya menjadi guru yang kreatif. Berarti intinya di sini kalian ingin kelasnya bersih, aman, tentram, gotong royong, tidak ada yang namanya kata-kata bully. Kenapa bully? Pernah dibully? Ada aksen bully di dalam kelas ini? Alhamdulillah tidak ada. Masa sih? Kalau ada musuh berarti ya kalau ada begitu nak cepat sampaikan ya. Jadi saya sangat bersyukur karena tidak ada di laporan kata-kata karena saya salut juga di kelas ini. Lagi ibu terlalu boleh no. Sudah begitu memang saya. Kalau saya tidak suka tidak susah. Saya sudah jelas. Oke sampai di sini ada pertanyaan. Tadi ini saklarnya kan semuanya ada di lampunya. Berarti sudah dimainin lagi saklarnya. Iya. Atau sudah cek lupa tutup kembali? Nanti kan ya. Oke, thank you so much. Insya Allah bulan 7 bulan depan kita makan bareng. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.